Oke, assalamualaikum ya. Dapat motor Vario 110. Kita sudah dapat posisi protolan seperti ini. Nah, katanya bagian pengapiannya itu hilang. Bagian busi maupun coil dicek tadi hilang ya teman-teman. Nah, langkah apa yang sudah dilakukan? Ya jelas pengecekan daripada kabel-kabel yang sudah dicek ya teman-teman. Nah, oke ya, dari mana dulu kita mengeceknya? Perlu kita ketahui kalau dalam sistem Vario 110 itu CDI nya menggunakan tipe DC ya teman-teman. Tipe DC itu artinya kita menggunakan inputan 12 voltnya itu didapat dari keluaran kunci kontak atau dapat langsung dari aki. Nah, untuk pengecekannya kita cuma butuh tes pen saja ya. Seperti ini. Ya. Dari mana pengecekannya? Yang jelas dari sumber utamanya dulu. Ya. Cek dulu. Ya. Pastikan tes pennya tidak menipu ya teman-teman. Nah, oke. Dari aki menuju ke kontak, kemudian keluarannya menuju ke sekring ya. Nah, wah titip. Dari apa namanya sekring ya, ada ya. Ya. Keempatnya ada, berarti menandakan sekringnya kondisinya bagus. Terus kemudian dari sekring yang 15 ampere itu cari kabel yang warnanya itu hitam ya, warnanya itu hitam. Hitam ini adalah outputan kontak ya. Kalau yang merah hitam ini input kontak. Kemudian untuk yang hitamnya ini outputan menuju ke instrumen yang lainnya. Oke, tadi kan saya katakan hitam ya teman-teman. Hitam itu bisa keluarannya kontak ya, keluarannya kontak. Berarti kita langsung menuju ke cari kabel yang warna hitam. Nah, ini berhubung sudah dicopotin sama yang punya. Nah, ini kita mau cek langsung menuju ke CDI nya ya. Nah, ini kita cari kabel yang warna hitam ya teman-teman. Tes pen kita pindah di bodi belakang biar tidak terlalu jauh. Oke ya, di sini. Oke ya, sebelum kita mau cek dulu untuk tipe Matic Honda semuanya ya, itu pengapian tidak ada disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama itu adalah daripada komponen ignition atau komponen pengapiannya, yaitu CDI yang sudah mati, maupun daripada standar samping ya. Standar samping itu kalau kondisinya rusak, switchnya rusak atau tidak nyambung ya teman-teman, itu juga bisa menyebabkan hilang pengapian. Nah, makanya di situ yang perlu diperhatikan sebelum kita memvonis CDI ini, kita perlu cek dulu yang di bagian standar samping dulu. Barangkali standar sampingnya itu tidak normal ya teman-teman. Nah, untuk mengeceknya cukup mudah ya. Kita lepaskan dulu soketnya, cari saja jalur atau yang dari soket CDI sini ya, juga sama ya teman-teman. Oke, jadi kita langsung menuju ke soket CDI nya saja ya teman-teman. Jadi satu kali buka kita menceknya cukup di bagian soket CDI ini. Nah, untuk warna kabelnya karena kita sudah hafal ya teman-teman. Kalau belum hafal kita bisa lihat di sini di soketnya di sini. Nah, ini ya. Ini ada kabel yang warna hijau dan juga kabel warna hijau putih. Di sini kita tinggal cari kabel warna hijau dan juga kabel warna hijau putih. Oke. Oke, teman-teman. Nah, ini ya. Ini ya, hijau putih. Hijau putih. Oke, kita tinggal tancapkan sebentar.
copot tadi ya. Nah, ini yang kabel warna hijau putih kita tancapkan di sini. Yang kabel warna hijau itu kita cari ya teman-teman. Nah, ini ya yang di bawahnya. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 sini. Nah, ya. Nah, ini ngeceknya cukup gampang ya teman-teman. Kalau kita pakai test pen begini bisa. Kalaupun kita pakai avometer itu bisa. Terus kita ambil yang ada saja ya. Ambil yang punya test pen, pakai test pen. Kalau pakai test pen kita butuh apa jenenge? Butuh 12 volt ya. Nah, di sini 12 voltnya. Oh ya teman-teman, tadi 12 voltnya yang saya katakan bukan warna hitam ya, melainkan warna itu merah strip hitam. Ini pojok sini ya, pojok kiri. Ini adalah 12 voltnya. Kalau yang hitam itu nanti di bagian instrumen ini bel itu ya contohnya ya, itu masuk sudah warna hitam. Kalau ini percabangan antara kunci kontak dan juga ini ke CDI, pengapian maksudnya. Oke, cepitannya kita ambilkan di positif. Nah, ini kan ada ya body. Nah, hidupkan ya. Hidup ya. Nah, hidup. Oke. Berarti 12 volt sudah masuk ya teman-teman. 12 volt sudah masuk. Nah, untuk mengecek standar samping, ini kita kembali ke sini ya. Ini tetap posisinya pencapit atau test pen-nya satu di merah. Kemudian ya keduanya ini masa ya teman-teman. Nah, keduanya ini masa. Karena posisinya standar samping ini posisi naik, makanya di sini ada semua ya. Jadi istilahnya keduanya ini nyambung ke bodi. Kabel hijau dan kabel hijau putih itu nyambung ke bodi. Kalau kita turunkan kabel hijau warna putih itu tidak akan ya, kalau standar samping itu kita turunkan kabel hijau strip putih itu tidak akan ada ininya, negatifnya. Kita coba ya. Nah, kita coba perhatikan. Nah, itu kan ya. Sini ada kabel warna hijaunya ada, hijau putihnya tidak ada. Nah, oke. Nah, dari sini standar samping berarti sudah kondisinya beres ya teman-teman. Kondisinya sudah beres. Nah, berikutnya kan tinggal satu, standar samping sudah beres. Kemudian untuk yang bagian CDI-nya ini, apakah kita langsung vonis tanpa kita mengeceknya dulu ya teman-teman. Jadi kita kerjanya itu bisa mengerucut. Nah, untuk pengecekan CDI supaya kita bisa memvonis CDI itu mati atau tidak, kita cek ya. Pertama-tama tadi kan sudah masuk ya, positif 12 volt sudah masuk ya. Kemudian di bagian masa atau kabel warna hijau itu sudah masuk juga ya, sudah aktif juga. Kita tinggal dua lagi yang ngeceknya, yaitu pulser ya. Pulser itu kabelnya warnanya biru strip kuning. Di sini. Ya. Biru strip kuning ini ya. Tidak kelihatan. Nah, ini ya teman-teman. Ini biru strip kuning, soket bawah urutan ketiga dari pinggir. 1 2 3. Sini ya. Nah, berikutnya yang kedua, tetap ya kita pakai masa. Bisa pakai masa standar samping putih strip hijau hijau strip putih, maupun yang kabelnya warna hijau polos bisa ya. Kita pakai yang kelihatan saja ya. Kita pakai hijau strip putih, pakai standar samping ya. Kemudian kita pakai test pen. Oke, begini. Kemudian kita tinggal tekan tombol starternya. Sebentar. Kok ini kayak enak ya.
Oh, nggak bisa ya karena CDI nya tidak ada. Kita mau cek secara manual dari sana. Kita engkol saja. Pijet. Biasanya ngetan. Ya, tadi nggak sempat lihat kamera, nggak tahu kelihatan apa tidak. Yang jelas ini tadi hidup ya teman-teman. Nah, tadi hidup ya. Oke, tadi hidup. Nah, terus kemudian untuk pulsernya ini sudah hidup tadi ya. Kemudian kita langsung tinggal saja menancapkan CDI-nya. Ya, CDI-nya. Ya. Semoga tepat sasaran untuk kita vonis kali ini ya. Yang pertama, kita harus analisa dulu. Kita jangan sampai apes ya. Awalnya kan kita pakai CDI ini. Ya. Awalnya kita pakai CDI yang ori. Kenapa CDI ori ini bisa mati? Itu pasti ada sebabnya. Sehingga berakibat pada CDI ini bisa mati ya. Nah, yang sering terjadi itu adalah di bagian pengisian atau kiprok itu over ya teman-teman. Nih ya, bagian kiprok itu over biasanya. Nah, ini kata yang punya, kebetulan yang punya itu di sini. Ini kiproknya ini baru diganti kemarin ya, baru diganti kemarin. Artinya kiprok ini baru, cuman untuk mereknya ini KW ya, kiprok KW. Kemungkinan terbesar penyebab CDI mati itu disebabkan oleh kiprok ini yang pengisiannya itu over sehingga menyebabkan CDI itu jebol. Nah, untuk lebih amannya kiprok ini kita lepas dulu. Nggak apa-apa ya, kita pakai untuk di full DC ya. Kita pakai tegangan aki saja. Itu akan lebih aman. Nah, untuk memastikan CDI-nya ini ada strumnya apa tidak ya. Kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, kita cek pakai yang lama. Walah, gak kuat lagi nih. Oke, kita jumper rakinya. Oke. Kita pakai ini. Ya. Kita langsung saja pasang untuk businya. Untuk langkah berikutnya, motor ini sudah hidup ya posisinya. Kita benar kondisinya itu CDI-nya yang mati.
Terus kemudian kita tancapkan lagi untuk kiproknya di sini. Katanya sih baru ya, cuman kita nggak tahu untuk pengisiannya itu over apa enggak. Nah biasanya yang sering terjadi itu pengisian over itu disebabkan oleh kiprok-kiprok KW itu ya teman-teman. Jadi sangat bahaya kalau untuk kelasnya Vario seperti ini. Kalau pakai kiprok KW sering terjadi yaitu pengisian over, menjebolkan aki dan juga menjebolkan CDI ya. Yang sering terjadi adalah akinya dulu yang rusak, kemudian tidak diperbaiki sehingga menyebabkan CDI-nya itu yang ikut rusak juga. Oke, berikutnya kita pengecekan untuk tegangan pengisiannya. Ya. Perhatikan. Masuk di angka 13,9,09 ya. Kita coba gas sedikit. Oke ya. Sudah ya, kita mau cek untuk langsung di keluaran kiproknya di sini, sama dengan cek aki yang di atas ya. Ya kita bisa ngegas full. Ya, dan pengisian kiprok itu ada di 13,5. Kita coba gas agak tinggi. Oke ya, untuk gas tingginya kiprok ini masih aman sementara ini. Nggak tahu kalau sekitar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulanan. Biasanya kalau pakai kiprok yang original itu kerusakannya tidak over ya. Kalau pakai kiprok yang KW itu tegangannya bisa over, bisa sampai 16 volt sampai 18 volt. Bahkan kalau sudah jebol terus sampai ke 20 voltan. Nah, semakin tinggi gas, maka tegangan pengisian itu akan semakin tinggi. Itu ciri-cirinya kalau kiprok KW yang rusak. Mungkin itu saja ya dalam video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.